Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi qad arsyadana min dhulumatil jahli ila nuril hidayah. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang saya hormati, kemarin kita telah sedikit bercerita ya tentang fadilahnya saling mengasihi. Ya, untuk kali ini ya masih ada hubungannya sih, sebab untuk kali ini insya Allah akan membacakan hadis Rasulullah SAW tentang orang tua atau orang yang sudah sepuh ya, orang tua. Kan orang tua kan juga salah satu termasuk yang harus kita hormati dan kita sayangi dan kita kasihi. Langsung saja saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam innallaha taala yang duru ila wajhi syekh sobahan wa masaan. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala melihat wajahnya orang tua, wajahnya orang yang sudah tua di pagi hari dan di sore hari. Jadi ketika pagi, ketika sore itu wajahnya orang tua itu selalu dipandang oleh Allah. Wa yaqulu ya abdi qad kabura sinuka wa raqqa jilduka wa daqqa admuka waqtaroba ajaluka wa hana kudumuka ilayya. Allah bila apa? Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kamu sudah, umurmu sudah tua, kulitmu sudah keriput, tulangmu sudah mengecil, ajalmu sudah dekat, dan kedatanganmu itu sudah waktunya kamu datang kepadaku. Allah dawuh seperti itu. Fastahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibuka finnar. Maka malulah kepadaku, ya kata Allah, malulah kamu orang tua, malulah kamu kepadaku, karena saya malu jika akan menyiksa kamu di neraka. Itu saya malu akan ubanmu ya. Jadi Allah ketika akan menyiksa orang tua itu, kata Allah, malu melihat ubannya gitu ya. Jadi yang sudah merasa tua ya, Anda itu yang sudah merasa tua itu harusnya malu kepada Allah, karena tadi Allah pun malu jika ingin menyiksamu di neraka, malu dengan ubanmu itu loh. Allah sudah malu, kayaknya kok nggak pantas ya, sudah nggak berdaya, sudah tua mau disiksa, itu kan Allah malu. Itu di
Di sini diceritakan ya, ada suatu cerita mengenai orang tua. Wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an falakiya shaykhon fit tariqi yamshi qadamahu ala sakinati wal waqari fi salkit tariqi wa ma marra Aliyun radhiyallahu an takriman lahu wa ta'dhiman li syaibatihi hatta hana waktu tulu isyamsi. Jadi suatu ketika sahabat Ali ketika itu sahabat Ali akan pergi melaksanakan sholat jamaah subuh ke masjid. Sahabat Ali saat itu sudah tergesa-gesa ya, sudah tergesa-gesa ingin cepat-cepat sampai masjid. Akhirnya di situ sahabat Ali bertemu dengan orang yang sudah tua. Ya, di jalan itu sahabat Ali bertemu dengan orang yang sudah tua. Akhirnya sahabat Ali tidak berani mendahului orang tersebut, karena orang tua tersebut jalannya itu ala sakinah wal waqor. Jadi jalannya itu lambat banget ya. Jalannya itu lolak banget gitu. Apa namanya ya, lambat lah. Akhirnya sahabat Ali tidak berani mendahului orang tua tersebut karena memuliakan dan mengagungkan orang tua tersebut. Kemudian falamma dana syaikhu ila babil masjid ya, falam yadkhul al masjidah fa'alima Aliyun radhiyallahu taala anhu annahu kana minan nasoro. Jadi saat itu waktunya itu sudah hampir, matahari itu sudah hampir terbit lah. Ketika sudah sampai di depan masjid, ternyata orang tua yang di depan sahabat Ali itu tidak masuk masjid. Akhirnya sahabat Ali sadar bahwasanya orang tua tersebut adalah bukan orang muslim tetapi orang Nasrani ya. Jadi sudah ditunggu lama-lama sampai sahabat Ali waktunya sudah mendekati keluarnya matahari. Ketika sudah sampai di depan masjid, ternyata orang tua tadi adalah orang Nasrani. Jadi orang tua tadi tidak akan jamaah ke masjid. Fadakhala alal masjidi fawajada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam fi ruku'i fatawala ruku'a miqdar ruku'aini hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat Ali masuk ke masjid, di situ Rasulullah dalam posisi masih ruku, di mana rukuknya Rasulullah itu tidak seperti biasanya. Jadi rukuknya Rasulullah itu panjang ya. Jadi rukuknya Rasulullah itu lama, tidak seperti biasanya, sampai akhirnya sahabat Ali bisa menemukan atau menemui jamaah bersama Rasulullah. Falama faragha min sholatihi qala ya Rasulullah lima tawalta ar-ruku'a fi hadhihi sholati ma kunta taf'alu misla hadza. Kemudian sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, karena apa engkau memanjangkan ruku, atau rukuknya kok lama itu, kenapa ya Rasulullah? Saya tidak pernah melihat atau engkau tidak pernah melakukan ruku sepanjang itu selama engkau sholat. Faqala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam lama roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi wa aradtu
an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salam wa wadu'a janahahu ala dhuhri wa akhodani tawilan. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang ruku, ketika membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu ketika Rasulullah ingin mengangkat kepala beliau, ya ingin mengangkat kepala beliau dari ruku, akhirnya datanglah malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggung Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak bisa berdiri, ya. Jadi ketika Rasulullah akan berdiri dari ruku, itu Rasulullah ditahan oleh sayapnya malaikat Jibril. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si faqalu lima fa'ala hakadha. Kemudian sahabat bertanya, lima fa'ala hakadha, karena apa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah? Faqala mas'altuhu an dalik. Ya, kenapa malaikat Jibril kok melakukan hal itu kepada engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Akhirnya Rasulullah menjawab, saya tidak menanyakan hal itu kepada Jibril. Fahadara Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad inna aliyan kana yastajilu lil jamaah falaqiya syaikhon nasroniyan fit tariqi walam ya'lam aliyun annahu nasroniyun wa akramahu li ajli syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa hafidha haqqahu. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, jadi sahabat Ali itu sudah terburu-buru mau mendatangi jamaah, kemudian di situ sahabat Ali bertemu dengan orang yang sudah tua, sedangkan orang itu adalah orang Nasrani. Tapi sahabat Ali tidak mengetahui bahwasanya orang itu adalah orang Nasrani, sehingga sahabat Ali menghormatinya, memuliakannya. Akhirnya sahabat Ali tidak mendahului orang tua tersebut karena beliau, sahabat Ali itu menghormati tuanya, ya. Jadi menghormati karena orang tersebut yang ada di depan sahabat Ali itu adalah orang yang lebih tua dari sahabat Ali. Fa'amaroni Allah Ta'ala an akhudaka fi ruku'i hatta yudrika aliyun sholatal fajri. Kemudian Allah memerintahkan kepada saya untuk menahan engkau wahai Rasulullah ketika ruku, sehingga nanti sahabat Ali itu bisa jamaah dengan engkau. Jadi ketika tadi engkau sujud wahai Rasulullah, ruku wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah agar saya menahan punggungmu, biar apa? Biar sahabat Ali itu nanti bisa menemui jamaah bersama kamu, kata malaikat Jibril seperti itu. Wahada laisa bi ujbin, tapi hal yang tersebut tidak termasuk hal yang ajaib wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril. Wa ajabul ujbi anna wa ta'ala amara Mikail alaihi salam ayyakhudha syamsa bijanahihi hatta la tatoli asyamsu tawilan, ya, li ajli aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang lebih ajaib lagi itu Allah memerintahkan malaikat Mikail alaihissalam, memerintahkan malaikat Mikail menahan matahari
Jadi dengan sayapnya malaikat Mikail itu Allah perintahkan agar matahari itu ditahan, biar matahari tidak muncul dulu. Jadi munculnya biar nanti. Karena apa? Karena menghormati Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dikarenakan tadi Sayyidina Ali juga menghormati orang yang lebih tua dari beliau. Waqala hadhihi darajatu bihurmati syekh, ya, alafani ma'a annahu kana nasronian. Jadi musonef atau pengarang kitab ini mengatakan derajat yang diperoleh oleh Sayyidina Ali itu bibarokati atau karena sahabat Ali tadi menghormati orang yang lebih tua, walaupun yang dihormati adalah orang Nasrani, ya. Itu jadi menghormati orang yang lebih tua, sedangkan tadi yang dihormati itu adalah orang Nasrani, bukan orang Muslim, bukan orang mukmin. Tapi sebegitu hebatnya kehebatan menghormati orang yang lebih tua, akhirnya derajat tersebut diperoleh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka dari itu setelah mendengar kisah ini, ya, semoga kita sadar bahwasanya sangat penting menghormati orang yang lebih tua dari kita. Biar apa? Biar kita semua diberi derajat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kan kita kadang menghormati seseorang itu bukan karena tuanya. Bahkan zaman sekarang itu kadang banyak orang tua yang dijadikan mainan, dijadikan candaan oleh anak-anak muda, ya. Itu sebenarnya bukan yang diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi banyak kan menghormati kadang ya bukan karena tuanya, tapi karena kayanya, karena pangkatnya, karena hartanya, karena yang penting bukan tuanya lah, ya. Kadang pun yang lebih muda itu kita hormati karena mungkin ya tadi dia kaya, dia berpangkat dan sebagainya. Bahkan yang lebih tua kadang kita tidak hormat sebab yang lebih tua itu tidak berpangkat, tidak berharta dan sebagainya. Itu ya. Jadi ketika kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, maka seperti cerita tadi, maka Allah akan memberikan derajat yang luar biasa kepada kita semua. Semoga cerita ini, ya, slow saja ya, cerita ini semoga bisa bermanfaat, bisa diambil hikmah oleh saya khususnya dan Anda umumnya. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Cukup sekian, dilanjutkan lain waktu. Sudah malam, ngantuk. Ayo kita akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.